Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan segala urusannya kepada kita semuanya. Di antara bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita bisa menghadiri sholat subuh dengan berjamaah, kemudian kita lanjut dengan kajian kitab tauhid. Baik para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemarin sudah kita bahas tentang poin penting 5 kandungan dalam kitab Ushul Tsalatsa. Nah, sekarang kita akan masuk kepada matan, ya, isi dari kitab Ushul Tsalatsa. Kita awali dari 4 masalah yang penting, 4 permasalahan yang penting. Jadi poin yang pertama yaitu membahas 4 masalah penting. Qala al-muallif, bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi kita mempelajari 4 masalah. Apa 4 masalah itu? Al-ula, yang pertama, al-ilmu, yaitu berilmu. Apa itu ilmu? Wa huwa ma'rifatullah. Ilmu itu yaitu mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabiyhi, yaitu mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam beserta dalil, dengan dalil. Kemudian yang kedua, as-saniyatu al-amalu bihi. Setelah orang itu memiliki ilmu, maka wajib bagi dia untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian as-salisatu, yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, yaitu mendakwahkan dengan ilmu tersebut, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dia miliki. Kemudian ar-rabi'atu, yang keempat, as-sabru 'alal adha fihi. Yang keempat adalah bersabar di atas ujian, gangguan ketika berdakwah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya firman Allah Ta'ala, wal asri innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat dalam kebenaran, dan mereka juga saling berwasiat dalam kesabaran. Ini 4 poin yang pertama, atau 4 masalah yang pertama. Jadi poin yang pertama, penulis menyebutkan 4 masalah. Yang pertama yaitu ilmu, yang kedua al-amal, yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih, yang keempat adalah as-sabru, bersabar. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan jelaskan
satu persatu dari ucapan penulis, ya. Jadi ini kitab yang saya bacakan ini syarah Salasatul Usul, ya, yang ditulis oleh Dr. Haitham bin Jamil Sarhan. Mungkin teman-teman nanti bisa mendownload, ya, bisa mendownload. Baik, sekarang kita awali dari Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa penulis mengawali tulisan ini atau matan ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi poin yang pertama adalah apa alasan penulis mengawali kitabnya dengan Bismillah. Nah, kita lihat. Yang pertama, iktidaan bi kitabillahi wa bil anbiya'i alaihimussalam. Yang pertama, mencontoh Al-Quran dan mencontoh para nabi-nabi dan rasul, yang mana mereka mengawali tulisan-tulisannya dengan Bismillah. Insyaallah. Coba teman-teman perhatikan, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berfirman dalam Al-Quran, ya, pasti diawali dengan Bismillah. Bahkan Bismillah ini menjadi pemisah antara surat dengan surat yang lainnya. Setiap surat, setiap kita berpindah kepada surat, pasti diawali dengan Bismillah, kecuali surat At-Taubah, karena At-Taubah itu, ya, surat yang terkait dengan peperangan dan masih terkait dengan ayat surat sebelumnya, yaitu Al-Anfal, ya, Al-Anfal, ya. Jadi alasan pertama karena mencontoh Al-Quran. Allah memulai kitabnya Al-Quran dengan Bismillah. Baik. Kemudian mencontoh para nabi dan rasul. Mungkin kita masih ingat, ya, surat yang dilayangkan Nabi Sulaiman kepada Ratu Balqis atau Ratu Saba, yang diantar oleh burung hudhud, di mana dalam sebuah ayat surat An-Naml dikatakan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ini surat dari Sulaiman, dan sesungguhnya di dalamnya ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah, ya. Jadi Bismillah ini sudah ada, ya, sudah terbiasa dari kalangan para nabi dan rasul. Ketika mereka menulis surat, mereka mengawali dengan Bismillah. Begitu juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau menulis surat, ya, mengajak masuk Islam kepada para raja, para kaisar, ya, uktub Bismillah. Rasulullah memerintahkan kepada Al-Kuttab, Al-Katib, ya, Al-Katib itu sekretarisnya, beliau mengatakan, bersabda, uktub Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ila Kaisar Ar-Rum, atau mungkin ilal Malik Al-Hariklus, dan seterusnya. Intinya Nabi kita alaihi salatu wassalam banyak dalam hadis menjelaskan beliau mengawali risalahnya, surat-surat yang beliau layangkan kepada para raja, beliau awali dengan Bismillah, ya. Ini alasan yang pertama beliau mengawali tulisan ini, matan kitab Salasatul Usul, dengan Bismillah. Baik, sekarang yang kedua. Apa alasan yang kedua? Ta'assiyan biman qablahu minal ulama'i was-salafi alladhina kanat min adatihim bid'ata sanifihim bil basmalah. Beliau membiasakan diri mencontoh para ulama-ulama sebelumnya. Jadi kebiasaan para ulama-ulama sebelumnya, ya, dan para ulama salaf, kebiasaan mereka mengawali tulisan-tulisan mereka atau karya-karya mereka dengan Bismillah, ya. Jadi dalam rangka untuk
mencontoh kebiasaan para ulama salafun salih dalam memulai karyanya dengan bismillah. Ya, kita bisa lihat ya, mungkin Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau yang kitab-kitab yang lain dari ulama-ulama besar, ya, pasti mereka mengawali tulisannya dengan bismillah, ya, dengan bismillah. Nah ini, jadi beliau mencontoh para salaf. Yang ketiga, ya, apa alasan beliau mengawali tulisannya dengan bismillah? Min babit tabarruki bismillahil karim, ya, dalam rangka untuk mencari barokah dengan menyebut nama Allah yang mulia. Kita tahu para ikhwah, ya ikhwan, bahwa keutamaan, keistimewaan kalimat bismillahirrahmanirrahim banyak sekali disebut dalam banyak hadis. Di antaranya barokahnya bismillah adalah ketika seseorang mendatangi istrinya, ya, hendak menggauli istrinya, kemudian dia mengatakan bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana wa qudiya bainahuma lam yadurruhu waladun. Maka lam yudurrahu syaitan, ya. Jadi kata Nabi kita alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi istrinya lantas mengucapkan bismillah, maka syaitan tidak akan mengganggunya. Ya, syaitan tidak akan mengganggu anaknya. Jika lahir seorang anak dari hasil tersebut, maka syaitan tidak mengganggunya. Begitu pula ketika kita membaca bismillah hendak makan. Ketika hendak makan, ya, Nabi pernah memerintahkan salah seorang sahabat, kul samillah, kul biyaminik wa kul mimmayani. Katakanlah bismillah. Ya, bahkan dalam sebuah riwayat, ya, syaitan itu akan ikut serta makan bersama kalian, ya, makan bersama kalian jika tidak mengucapkan bismillah. Maka barangkali kita kalau makan kok nggak kenyang-kenyang, ya, makannya banyak tapi kok nggak kenyang-kenyang. Jangan-jangan kita lupa mengucapkan bismillah. Kemudian kita hendak naik kendaraan, juga baca bismillah. Bismillah, subhanallah, sahrana hada wa ma kunna lahu mukrinin. Bismillah majriha wa mursaha. Gitu ya. Jadi hendak naik kendaraan, apapun aktivitas kita, selama itu kebaikan, maka disunahkan, ya, dianjurkan untuk memulai dengan bismillah dalam rangka untuk mencari barokah dari bismillah tersebut. Ya, semua aktivitas apapun yang terkait dengan kebaikan, ya, maka hendaknya kita mulai dengan bismillah. Beda ya kalau kita mungkin, kalau orang hendak bermaksiat kemudian dia baca bismillah, ini namanya main-main, ya. Ini namanya mempermainkan syariat, ya, barangkali mengangkat sesuatu, ya, kemudian baca bismillah, atau hendak melakukan aktivitas apapun, ya, ini adalah suatu kebaikan, maka jangan lupa untuk mengucapkan bismillah. Ini 3 alasan yang mendasar terkait kenapa penulis mengawali kitabnya dengan bismillah. Saya ulangi lagi, yang pertama mencontoh Al-Quran dan para nabi dan rasul, karena mereka mengawali tulisannya, suratnya, ya, dengan bismillah. Yang kedua adalah mencontoh para ulama salafun salih, kebiasaan mereka mengawali karya-karyanya dengan bismillah. Yang ketiga adalah dalam rangka untuk mencari barokah dengan kalimat bismillah. Adapun hadis, ya, yang berbunyi kullu amarin dzibalin la yubda'u bi bismillah fawwal abtar, ay al-aqta. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, setiap urusan atau setiap perkara, ya, yang tidak diawali dengan bismillah,
maka akan abtar, akan hilang barokahnya atau terputus barokahnya. Hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala mendhaifkan hadis ini. Namun sebagian yang lain seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, Ibnu Daqiq Al-Id, mereka menghasankan. Ala kulli hal, terlepas dari perselisihan mengenai derajat hadis ini, tapi yang kita amalkan karena tadi, ya, karena Allah Subhanahu wa taala mencontoh Al-Qur'an, mencontoh para nabi, mencontoh para salafun saleh, dan keberkahan dari kalimat bismillah dalam banyak hadis. Dalam banyak hadis. Baik. Kalau toh kita mengamalkan bukan karena hadis ini, karena mungkin dikatakan dhaif, tapi kita amalkan karena tadi, ya, beberapa hadis-hadis yang lain yang menunjukkan keberkahan kalimat bismillah, kemudian mencontoh Al-Qur'an, mencontoh para salafun saleh. Baik, ya, itu diantara keutamaan, ya. Alasan kenapa penulis mengawali dengan bismillah. Kemudian para ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah tahu, ya, tentang alasan penulis mengawali kitab dengan bismillah, kita akan jelaskan yang poin yang kedua. I'lam rahimakallah. Nah, ini kita baca i'lam rahimakallah. Ketahuilah. Ini kebiasaan penulis, ya. Kalau kita baca kitab-kitab penulis yang lainnya, pasti beliau itu kebanyakan menggunakan kalimat tanbih, peringatan, ketahuilah. Nah, ini merupakan metode, ya, teman-teman, ya. Metode bagaimana seseorang mengajar kepada santri atau muridnya. Diberikan kata-kata yang menjadikan mereka itu penasaran, kepo kalau bahasa kita mungkin, ya, ingin tahu apa yang akan disampaikan. Jadi mungkin kalau sekedar ngomong saja, gitu kan, mungkin kurang direspon, ya. Tapi kalau kamu tahu nggak, gitu kan bahasanya, kamu pengen tahu nggak, ketahuilah, gitu kan. Lebih orang yang si pendengar ini, si pembaca atau pendengar ini merasa penasaran. Jangan-jangan yang akan disampaikan ini perkara penting, ya, perkara penting. Ya, ini, ya, metode beliau seperti itu. Jadi yang akan disampaikan ini perkara yang penting, maka beliau pakai kalimat i'lam, ketahuilah. Nah, sehingga pendengar ini memasang ke telinganya dan mendengarkan dengan memperhatikan dengan sebaik-baiknya, ya, karena pengen tahu. Sama dengan pembaca juga, pembaca kan semakin apa? Semakin penasaran. Ya, apa sih? Kok kayaknya penting banget, gitu, ya. Nah, ini pentingnya untuk kalimat-kalimat tanbih seperti ini. Mau tahu nggak? Tahuilah, begitu, ya. Nah, ini tujuan beliau menggunakan kalimat tanbih, kalimat fi'il amr, ya, agar si pembaca atau si pendengar itu semakin semangat, ya, dan memasang kedua telinganya untuk segera mendengarkan. Terus rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, ini kebiasaan penulis juga, ya, yaitu mendoakan pembaca atau siapapun orang yang membaca kitabnya atau para santri-santrinya. Tidak mengenal, ya, apapun golongannya, partainya, sukunya, bangsanya, ya, dia didoakan. Yang semua didoakan, tidak dipilih-pilih. Karena arti rahmat ini luar biasa, ya. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Ya, rahmat itu apa? Ghafarallahu laka ala ma madha wa waffaqaka fi ma yastaqbil. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, membimbingmu di masa yang akan datang. Subhanallah, ya. Ini doa luar biasa, rahmat. Mungkin kalau kita terjemahkan hanya sekedar apa? Kasih sayang. Nah, kasih sayang yang paling mulia yang Allah berikan kepada kita, di antaranya Allah ampuni dosa-dosa kita dan kita dibimbing oleh Allah dalam ketaatan. Ya, dalam ketaatan. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Baik. Kemudian kita baca, kama asyarna fil muqaddimah, sebagaimana yang telah kita isyaratkan dalam muqaddimah, anna min adatil musannif, sesungguhnya termasuk dari kebiasaan penulis, annahu yabda'u bid-du'ai li talabil ilmi, beliau mengawali dengan doa kepada para penuntut ilmu, insyaallah ya. Karena ilmu ini ikhwan berat ya, maka hendaknya disampaikan dengan lemah lembut, terutama orang-orang yang baru belajar, orang-orang yang baru ngaji. Ini harus kita lebih lemah lembut kepada mereka. Terkadang sebagian kita ya melihat teman-teman yang baru hijrah, yang mungkin pakaiannya belum syar'i, lantas dia ikut kajian dan kita melihat dengan pandangan yang sinis, atau langsung menegurnya dengan hal yang keras. Ini kurang pantas yang seperti ini, karena dikhawatirkan akan menjauhkan mereka dari ilmu. Coba dirangkul pelan-pelan, kemudian diberikan nasihat dengan dari hati ke hati, sehingga mereka senang dengan Islam ini. Mereka mau belajar saja sudah untung ya, sudah kita bersyukur sekali. Hanya beliau ini selalu memberikan menganjurkan ya untuk senantiasa berlemah lembut ya dengan mendoakan para santri-santrinya. Karena doa inilah yang merupakan senjata bagi kaum muslimin ya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada mereka untuk tegar di atas agamanya. Wa yas'alullaha lahumur rahmah. Jadi kebiasaan menulis itu memulai dengan doa kepada para santri-santrinya dan memohonkan kepada Allah ar-rahmah, kasih sayang. Tadi sudah kita bahas ya arti ar-rahmah untuk mereka. Ya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslim yad'uhu li akhihi bidharil ghaib illa qala al-malak falaka misluh." Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa pengetahuan dia ya, melainkan malaikat akan mengatakan kamu pun mendapatkan doa dari semisalnya. Jadi seseorang ketika mendoakan orang lain jangan khawatir, karena malaikat akan mengaminkan kamu pun mendapatkan doa dari bagian dari doa tersebut. Jika doa tersebut dikabulkan, maka kita pun yang mendoakan turut ya mendapatkan ya bagian dari doa tersebut. Nah, ini subhanallah ya. Ini menunjukkan bahwasanya amalan yang tersembunyi itu luar biasa, sangat dahsyat pahalanya. Baik. Nabi selalu mendoakan kasih sayang kepada santrinya. Wa fi hada dalil, ini menunjukkan bukti. Ya, bukti rahmati ulama'i ahli sunnati wal jama'ati bitolabatihim. Ini bukti bahwasanya para ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka sayang kepada santri-santrinya. Sayang kepada santri-santrinya. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Sebagai seorang yang ingin menyampaikan ilmu kepada orang lain, entah dia seorang dai, entah dia seorang ustadz, entah dia seorang pengajar, pendidik, maka ingat ikhwah, sering-sering mendoakan kepada santri-santri kita agar diberi pemahaman, dimudahkan dalam belajar, diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mencurahkan rahmatnya. Gitu ya, agar mereka senang ya. Orang kalau didoakan itu sangat senang sekali. Ya. Coba bisa dibayangkan ya. Kita itu kalau ada orang yang mendoakan kita, kita sangat senang sekali. Ya, walaupun mungkin bukan dari keluarga kita, bukan dari saudara kita, bukan dari siapa, teman-teman kita, mungkin orang lain yang nggak dikenal, kita sangat senang ya mendapatkan doa tersebut. Maka para ulama-ulama mencontohkan demikian, agar para santri ini semangat, senang dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai bantahannya bagi orang-orang yang menfitnah beliau,
yang mengatakan beliau adalah orang yang suka mengkafirkan, orang yang keras, suka membunuh. Ini dusta semuanya. Karena lihat aja tulisan-tulisan beliau, karya-karya beliau itu penuh dengan kasih sayang. Beliau seorang pendidik penulis ini ya. Kemudian beliau banyak mendoakan si pembaca dan para santri-santri yang belajar dengan beliau. Terus an-din al-islami mabniyun aslan ala rahmah. Kemudian alasan yang kedua, sesungguhnya agama Islam ini secara asal itu dibangun di atas rahmat, kasih sayang. Ya, ya. Jadi agama Islam itu dibangun di atas kasih sayang. Jadi ada dua alasan kenapa penulis ya selalu mendoakan para pembaca dalam tulisan-tulisannya. Yang pertama alasannya karena ini menunjukkan kasih sayangnya ulama Ahlussunnah wal Jamaah kepada santri-santrinya. Yang kedua bahwa agama Islam itu dibangun di atas kasih sayang. Jadi mana rasa sayang? Karena agama ini sudah berat ya kawan ya, sudah berat ya. Jadi kalau kita sampaikan dengan kaku dan kasar, maka sungguh mereka akan lari dari ajaran Islam ini. Maka perlunya lemah lembut. Maka Nabi kita alaihi salatu wassalam ditegur ya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ya Rasulullah, seandainya engkau, wahai Nabi, wahai Muhammad, seandainya engkau kasar dan kaku, keras, maka sungguh mereka akan lari darimu. Ya, maka akan lari darimu. Dan kita lihat bagaimana kasih sayang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat atau kepada kaum waktu itu yang beliau dakwai, di antara kaum Taif. Di mana kaum Taif ini ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah, justru mereka melempari batu, bahkan meludahi beliau. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan sampai kaki beliau itu berdarah karena lemparan-lemparan mereka. Kemudian malaikat Jibril, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menawarkan sebuah bantuan. Wahai Muhammad, apakah maukah engkau saya timpakan kepada mereka gunung? Maka lihat bagaimana kasih sayang Rasulullah, ya, kelemah lembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah SAW, tidak wahai Jibril, barangkali ada dari keturunan mereka yang beriman kepada Allah. Allahumma hdihim fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah mereka karena mereka suatu kaum yang tidak tahu. Rasulullah memberikan udzur kepada mereka walaupun sudah disakiti oleh mereka, ya, karena mereka kaum yang nggak tahu. Semoga ada dari keturunan mereka yang beriman kepada Allah. Begitu pula Nabi Nuh alaihi salam, ketika dia berdakwah kepada kaumnya, apa yang dilakukan oleh kaumnya? Ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Mereka menjadikan jari-jarinya ditutup di telinganya. Ini Bapak nggak mau mendengarkan, ya, nggak mau mendengarkan ucapan, omongan dari Nabi Nuh alaihi salam. Wastaghshaw thiyabahum wasarru wastakbaru istikbara. Kemudian mereka menutup mukanya dengan kain, dengan baju mereka. Ini kan sebuah pelecehan. Orang sedang menyampaikan sesuatu, lantas dia menutup ya telinganya dengan jari-jarinya dan menutup mukanya dengan baju mereka. Tapi apa Nabi Nuh alaihi salam ya memaki-maki mereka? Tidak. Beliau bersabar penuh dengan kasih sayang sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan balasannya kepada mereka. Mungkin demikian ikhwannya yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita bisa akan lanjutkan syarah terkait dengan al-ilmu, ya, dengan al-ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.